Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aji Distira dari kelas manajemen 23B, prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan evolusi teori manajemen. Secara definisi, teori evolusi manajemen merupakan pemikiran dan konsep manajemen yang terus berubah seiring perubahan zaman, yang dimana dalam penerapan juga konsep menyesuaikan zaman yang ada dan bersifat dinamis. Jadi kayak ya ini berubah terus, dikoreksi terus menerus, dan ya menyesuaikan kondisi kehidupan manusia yang ada saat ini dan sekarang dan kedepannya nanti, yang dia tidak ada tetap baku atau status quo gitu. Teorinya yang di sini ya, yang saya jelaskan ada 6 teori. Yang pertama, manajemen klasik atau teori manajemen klasik. Yang kedua, teori manajemen neoklasik. Yang ketiga, teori manajemen pasca modern atau postmodernisme. Yang keempat, teori manajemen strukturalis. Yang kelima, manajemen strategis teorinya. Dan yang keenam, teori manajemen sistem. Teori manajemen klasik. Teori ini melibatkan konsep manajemen yang dikembangkan oleh para pemikir klasik seperti Frederick Taylor dan Henry Fayol. Fokus utama dari teori ini ya peningkatan pada efisiensi operasional dan manajemen berbasis ilmiah, analisis ilmiah. Ini mencakup prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan prinsip-prinsip organisasi administratif. Teori ini juga menjelaskan betapa pentingnya tersinerginya antara struktur dan hierarki yang jelas terorganisir dan keterampilan manajerial. Juga berbasis pada prinsip-prinsip ilmiah dan berbasis pada fakta untuk meningkatkan tadi efisiensi operasional itu sendiri. Teori manajemen neoklasik. Teori ini menjelaskan teori ini diperuntukkan untuk manajer agar lebih memerhatikan tingkat psikologi dan hubungan antar sumber daya manusia dalam lapangan pekerjaan. Teori ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari teori manajemen klasik yang dipandang terlalu mekanistik, rasional, dan formal, dan juga baku. Kenapa baku ya? Karena tadi terlalu aspeknya cuman rasional gitu. Teori ini juga berusaha untuk menyatukan aspek-aspek organisasi formal dan informal, serta memperhatikan faktor-faktor sosial ya seperti emosional, motivasi dalam pengelolaan organisasi. Bisa dibilang teori ini merupakan pelengkap dari teori manajemen klasik yang sudah dibahas tadi, yang dimana teori membahas apa yang ada di manusia itu sendiri secara abstrak, dalam ranahnya ya abstrak kayak emosi tadi dan segala macam. Yang selanjutnya teori pasca modern atau postmodern. Teori ini, teori manajemen pasca modernisme merupakan sebuah pendekatan manajemen yang menolak pandangan modernisme yang menganggap pengetahuan sebagai sumber kebenaran mutlak dan objektif. Jadi kayak dia tuh pengkritik dari teori yang klasik tadi yang pertama yang saya jelaskan. Jadi nggak terlalu berpatok standar rasional, universalitas dan pemajuan ilmu pengetahuan terhadap fakta gitu. Jadi kayak apa sih yang ada gitu, nggak masa harus standar baku terus gitu, apakah tidak ada yang lain gitu menjelaskan ini. Teori ini juga menekankan pentingnya pluralitas konteks, interpretasi, dan narasi dalam memahami dan mempraktikkan manajemen. Jadi kayak ya lebih dari sekedar fakta saja gitu. Jadi kayak kondisinya, konteksnya gimana gitu, tafsiran dari ini semua gimana gitu, dan bagaimana narasi untuk mempengaruhinya gitu. Juga untuk kesetaraan, jadi kayak lebih apa ya, dia lebih seperti
prinsip kesetaraan antar manusia gitu, yang ya bersifat lebih abstrak, bukan ke arah konkret gitu. Makanya bisa dibilang kok ini teorinya mengkritik dari teori yang pertama tadi, tapi dia komplement dari teori yang kedua. Selanjutnya teori manajemen strukturalis. Teori ini menekankan pada pentingnya struktur organisasi dalam menentukan kinerja organisasi. Teori manajemen strukturalis berpendapat bahwa dalam teorinya bahwa struktur organisasi yang efektif akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi yang efektif merupakan struktur yang dapat mengintegrasikan berbagai fungsi dan aktivitas organisasi secara efisien dan efektif untuk tujuan. Teori ini menekankan pada struktur organisasi dengan perbaikan efisiensi kerja yang dapat memberikan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis. Ya seperti tadi, ya hierarkinya, strukturnya, pembagian divisinya, segala macamnya pokoknya harus jelas, efisien, efektif untuk mencapai satu target. Itu ya yang tujuan mulianya dari organisasi. Ya entah tujuan mulianya seperti apa, tapi inti dari ini dia menekankan struktur dari organisasi itu sendiri gitu. Jelas pembagiannya yang sistematis, secara efektif dan efisien gitu. Teori manajemen strategis. Nah, teori manajemen strategis ini lebih meningkatkan pada jangka panjang ya, gampangnya. Nah, kita bahas dulu secara definisi. Ini merupakan proses merancang, melaksanakan dan mengevaluasi strategi bisnis yang sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka panjang. Nah, kan benar apa yang saya bilang tadi. Manajemen strategis menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan pada peluang dan ancaman. Ya, analisis SWOT lah, bahasa gampangnya. Manajemen strategis bertujuan untuk memberikan arah dan visi yang jelas bagi perusahaan dalam jangka panjang, memaksimalkan keunggulan kompetitif, mengalokasikan sumber daya secara efektif, meningkatkan kinerja dan pertumbuhan, serta beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, yang mana tujuan utamanya untuk beradaptasi secara jangka panjang terhadap dinamika pasar dunia. Jadi ya dia memang membuat kerangka atau konsep strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang dan konsisten dalam hal itu. Poin utamanya dan tujuannya itulah. Tujuannya ya tergantung apa, tapi secara ditafsirkan ya tujuannya untuk jangka panjang dan konsisten akan hal itu. Kalau ada kesalahan atau semacamnya dievaluasi lagi, pelajari lagi, direvisi lagi, maupun tetap harus ada rencana. Teori manajemen sistem. Teori manajemen sistem ini mengungkapkan bahwa organisasi ialah merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perangkat yang saling terkait. Gimana itu maksudnya? Ya bisa dibilang itu punya sistem, tapi itu saling semua terkait, saling berhubungan, saling open, dibagi berdivisi atau bagi-bagi gitu, tapi dia tetap berhubungan menjadi satu gitu. Perangkat tersebut tuh saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, jadi kayak saling terhubung, saling menjadi satu untuk tujuan gitu. Pendekatan ini mencakup konsep manajemen sistem, teori sistem terbuka, dan sistem adaptif kompleks. Pertama, organisasi sebagai sistem terbuka. Teori ini menganggap organisasi sebagai sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, organisasi kesatuan yang terintegrasi. Teori ini menganggap organisasi sebagai kesatuan yang terintegrasi dari berbagai subsistem yang saling berkaitan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dia dari parsial atau titik-titik-titik, dia terhubung oleh garis-garis itu menjadi satu, mengerucut menjadi satu. Yang tiga, organisasi sebagai entitas yang adaptif. Teori ini menganggap organisasi sebagai entitas yang adaptif yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Di ya entitas atau ini bisa adaptasi terhadap lingkungannya. Ya seperti itu. Baiklah, terima atas penjelasan saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada saran boleh tulis ya di kolom komentar.